Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Guys, kamu salah satu penggemar film horor? Kali ini kita akan membahas sequel ketiga dari film horor legendaris The Conjuring. Setelah sukses dengan dua sequel terdahulunya, di tahun ini The Conjuring tampil kembali ke hadapan kalian dengan judul The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Sejak rilis pertengahan 2021, film ini berhasil mengantongi lebih dari 202 juta US dollar. Kalian siap merasakan teror bersama Ed dan Lauren Warren? Mari kita mulai. Di awal cerita, kita akan dibawa melihat rumah keluarga Getzel di Connecticut, Amerika Serikat pada pertengahan 1981, di mana Ed dan Lauren bersama Pastor Gordon sedang membantu keluarga ini mengusir iblis dari tubuh anak mereka yang berusia 8 tahun bernama David. Di tengah ritual, situasi semakin mencekam. Pastor Gordon terluka dan akhirnya Ed yang melanjutkan memimpin upacara. Namun tampaknya usaha Ed tidak membuahkan hasil, bahkan membuat iblis yang ada di tubuh David semakin murka. Ia melempar Debbie, kakak perempuan David, dan juga Arnie pacarnya. Iblis itu kemudian menyerang Ed dan berhasil membuat Ed mendapat serangan jantung. Lauren yang ingin membantu suaminya mendapat penglihatan mengenai ritual sihir di suatu tempat. Di tengah kekacauan yang terjadi, tiba-tiba Arnie menantang iblis untuk tidak mengganggu David dan menawarkan dirinya sebagai pengganti. Akhirnya, David pun tenang dan iblis telah keluar dari tubuhnya. Namun Ed melihat iblis itu telah pindah ke tubuh Arnie sebagai penggantinya. Di hari-hari berikutnya, Arnie sedikit demi sedikit mulai merasakan ada sesuatu yang menerornya. Sementara di rumah sakit, ketika sadar dari komanya, Ed memberitahu Lauren bahwa ia melihat iblis telah berpindah dari David ke Arnie pada malam kejadian itu. Dan ia pun meminta Lauren untuk memperingatkan keluarga Getzel. Di tempat bekerja, tampaknya Arnie mulai kerasukan. Di sini Arnie melihat pacarnya Debbie sedang diserang oleh atasannya Bruno. Padahal sesungguhnya mereka berdua sedang asik menikmati musik dengan berdisko. Karena merasa akan diserang oleh iblis, maka Arnie pun menusukkan pisaunya berkali-kali ke arah iblis itu. Ternyata yang sesungguhnya diserang adalah Bruno. Setelah membunuh Bruno, Arnie pun berjalan tanpa sadar dengan berlumur darah hingga akhirnya ia ditangkap oleh polisi. Di sini Ed dan Lauren berusaha meyakinkan pengacara Arnie bahwa yang terjadi adalah Arnie tengah kerasukan iblis sehingga melakukan pembunuhan itu. Awalnya pengacara tidak percaya, tetapi setelah berkunjung ke rumah Ed, akhirnya ia pun percaya akan kekuatan mistis. Namun jaksa yang menangani kasus ini akan menuntut Arnie dengan hukuman mati. Maka Ed dan Lauren berusaha mengumpulkan bukti untuk membantu Arnie. Pasangan ini mulai menyelidiki kediaman Getzel. Keluarga Getzel baru menempati rumah itu sejak 5 bulan lalu. Di hari kepindahannya, David menemukan kasur air yang ditinggal oleh pemilik lamanya. Ketika sedang bermain di atasnya, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram David, dan sejak itulah ia kerasukan. Karena telah rusak, maka kasur air itu pun segera dibuang. Namun sewaktu diperiksa di bawah karpet tempat kasur air itu dulu berada, Ed melihat ada keanehan. Lauren pun memeriksa lantai di bawah ruangan itu. Ternyata tepat di bawah lantai tempat tidur itu berada, ada alat sihir yang diletakkan di sana. Benda itu adalah totem penyihir yang biasa digunakan pengikut setan dalam ritual mereka. Dari sini, Ed dan Lauren akhirnya mengetahui bahwa David telah dikutuk. Pada malam itu, kutukan David telah berpindah kepada Arnie. Dan ada orang yang melakukan ini dengan sengaja dengan menggunakan totem penyihir untuk mengundang iblis. Menurut keterangan Pastor Gordon, ada seorang yang tepat untuk ditanyai mengenai hal ini. Dia adalah mantan seorang pastor yang telah pensiun, bernama Pastor Kastner. Pastor Kastner tinggal di tempat terpencil jauh dari kota. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi Pastor Kastner. Menurut Pastor Kastner, totem itu adalah totem yang sangat berbahaya. Tujuannya membuat kekacauan dan keputusasaan bagi yang terkena. Di tengah pembicaraan, Pastor Kastner mengajak Ed dan Lauren ke ruang bawah tanah di rumahnya. Sebelum masuk ke ruang bawah tanah, Lauren merasakan sesuatu yang sangat tidak enak. Ternyata di ruangan itu berisi alat-alat sihir yang telah dikumpulkan Pastor Kastner selama ini. Semua alat itu sangat berbahaya dan telah dikutuk. Pastor Kastner mengingatkan pasangan Warren ini bahwa upaya mereka untuk mencari pembuktian akan sangat berbahaya. Sekembalinya ke rumah, Ed menerima kabar dari anak buahnya bahwa di Denver, detektif pembunuhan pernah melihat totem penyihir itu. Mereka pun segera berangkat menuju Denver untuk menyelidiki lebih lanjut.
Diceritakan bahwa dua orang gadis menghilang sejak 4 bulan lalu. Mereka berteman baik di sekolah. Tubuh salah satu gadis berhasil ditemukan di hutan dengan 22 luka tusukan. Namun, gadis satunya lagi menghilang dan belum diketemukan keberadaannya. Saat sang detektif menyelidiki rumah gadis itu, ia menemukan totem yang sama dengan yang ditemukan di rumah keluarga Getzel. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk saling membantu. Di tempat kejadian pembunuhan, Lauren mendapat penampakan mengenai peristiwa itu. Di sini Lauren mengikuti semua petunjuk hingga akhirnya ia hampir terjatuh dari atas tebing. Ia pun tersadar kembali, namun tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya, dan beruntung Ed berhasil menyelamatkannya. Akhirnya, tubuh gadis yang hilang pun ditemukan di bawah tebing. Sekembalinya ke hotel tempat mereka menginap, Debbie tiba-tiba menelpon mengabarkan bahwa Arnie menceritakan iblis telah merasuki tubuhnya dan memintanya untuk bunuh diri. Maka Ed pun meminta Debbie untuk menelpon Pastor Newman, pastor penjara yang dapat membantunya untuk sementara. Malam itu juga Ed dan Lauren pergi ke rumah duka tempat tubuh gadis yang ditemukan tadi disimpan. Di sini Lauren mencoba untuk menyentuh tubuh gadis itu. Menurut Lauren, dengan bersentuhan seperti itu akan membuatnya terhubung dengan pelaku yang sebenarnya. Benar saja, begitu Lauren menyentuhnya, Lauren terbawa ke situasi pelaku sebenarnya. Ed berhasil menyelamatkan Lauren dengan melepaskan tangan Lauren dari tubuh jenazah yang dipegangnya. Mereka berdua pun sangat khawatir karena sekarang penyihir itu tahu keberadaan mereka. Sekembalinya mereka ke rumah, anak buah Ed memberikan sebuah buku tua mengenai penyihir yang dulu digunakan gereja pada abad pertengahan. Ditulis dalam buku itu bahwa setiap kutukan melibatkan dua orang. Satu orang akan dibunuh dan orang lainnya akan bunuh diri. Cara menggagalkan kutukan itu dengan menghancurkan altar tempat kutukan itu dibuat. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba Ed terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sewaktu terbangun, ternyata Ed telah dirasuki iblis. Ia melihat di hadapannya seakan-akan iblis akan menyerangnya. Ia berusaha menusukkan pisau ke iblis tersebut. Beruntung anak buahnya datang untuk menyadarkannya. Ternyata iblis yang ingin dia tusuk tidak lain adalah Lauren, istrinya sendiri. Merasa ada sesuatu, Ed langsung mencari keberadaan totem penyihir itu di rumahnya. Akhirnya, ia menemukannya di dalam sebuah vas bunga yang dikirim sehari sebelumnya. Di sini, mereka pun membagi tugas. Ed dan anak buahnya berusaha memecahkan lokasi penyihir itu. Lauren pergi ke tempat Pastor Kastner untuk meminta bantuan. Dan Debbie mendampingi Arnie di penjara supaya tidak melakukan percobaan bunuh diri. Dari petunjuk yang didapat, akhirnya Ed mengetahui bahwa lokasi tempat penyihir itu adalah di bawah rumah Pastor Kastner sendiri. Ed pun segera pergi mengejar istrinya. Sementara di rumah Pastor Kastner, Lauren diajak ke ruang bawah tanah tempat koleksi barang-barang penyihir berada. Di sini, Lauren baru mengetahui bahwa sebenarnya Pastor Kastner memiliki seorang anak perempuan bernama Isla. Dia menyembunyikannya selama ini. Ternyata Isla lah yang menjadi penyihir selama ini dan menyebarkan teror mematikan. Tampaknya Pastor Kastner telah menyadari kesalahannya. Ia meminta Lauren untuk menghancurkan altar yang berada di terowongan bawah tanah rumahnya. Setelah membantu Lauren untuk masuk ke dalam terowongan, Isla pun datang dan membunuh Pastor Kastner, ayahnya sendiri. Ed yang tiba di rumah Pastor Kastner segera menyusul Lauren menuju terowongan bawah tanah. Di sini Isla telah menunggu dan berusaha memantrai Ed. Di bawah pengaruh mantra itu, Ed berusaha menyerang Lauren. Sementara Isla melanjutkan ritual untuk membunuh Arnie. Sewaktu akan menyerang Lauren dengan palu yang dibawanya, Ed pun akhirnya berhasil disadarkan. Ia pun segera menghantamkan palu ke altar tempat pemujaan. Di sini, altar pun pecah berantakan. Karena kutukan telah dipatahkan, maka iblis pun akhirnya menyerang Isla dan mengambil nyawanya. Ed dan Lauren pun selamat. Arnie akhirnya dihukum 5 tahun penjara dan dia pun menikahi Debbie. Nah, begitulah akhir cerita film horor The Conjuring 3 ini guys. Bagaimana menurut kalian? Lebih seramkah dari sequel terdahulunya? Terima kasih sudah menonton channel Movie Ministry. Bila kalian suka channel ini, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!